Oke, Kang Ngece semuanya, kembali lagi dengan aku udah bersama 3 narasumber ini deh. Yang tadi aku bilang yang kece-kece, keren-keren dari kelompok 4 tentunya. Sebelum kita mulai aku bakal tanya kabar dulu deh. Apa kabar Kang Ngece semuanya? Baik, Kak. Baik banget. Kayaknya udah siap banget ya untuk ikut podcast hari ini. Siap banget. Betul. Oke. Aku bakal perkenalan dulu deh, karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Coba dari yang paling dekat sama aku dulu deh. Halo Kang Cis semua, nama aku Kial, nomor jam 20. Oke, boleh langsung lanjut? Halo, aku Najma. Aku biasa dipanggil Nat-Nat. Aku nomor cam 11. Halo semuanya, nama aku Aya dengan nomor cam 12. Oke, semuanya udah kenalan, tadi kabarnya juga udah pada baik-baik, kayaknya udah siap untuk sharing-sharing dengan Akang itu semuanya yang lagi nonton podcast kelompok 4 tentang bahan organik. Aku langsung masuk ke pembahasannya aja kali ya Kang Ci ya. Aku Kang Kiel dulu deh. Boleh. Kang Kiel, menurut Kang Kiel nih, pengertian bahan organik itu apa sih Kang Kiel? Pengertian bahan organik ya Kang. Pengertian bahan organik itu pada dasarnya tuh bahan organik kan sisa-sisa dari makhluk hidup ya. Jadi mau manusia, tumbuhan, hewan yang udah ngalamin dekomposisi lanjut atau masih di proses dekomposisi, itu masuk ke bahan organik kan. Bang, jadi intinya semua bahan organik itu berasal dari makhluk hidup ya? Berasal dari makhluk hidup. Oke, aku bawa ke Cenajma nih selanjutnya. Cenajma, apa mau ada yang ditambahin dari penjelasan dari pengertian apa sih bahan organik tuh? Tadi aku setuju sih sama Kang Kiel. Oke. Tadi kan Kang Kiel bilang kalau bahan organik itu salah satunya berasal dari makhluk hidup gitu. Tadi disebutin juga kalau misalnya dari tanaman atau hewan. Aku mungkin bakal spesifikin lagi kali ya. Jadi kalau dari tanaman itu contohnya kayak akar, batang, daun, bunga, bahkan buah juga bisa, Kang. Terus juga dari hewan atau binatang itu contohnya kayak kulit, daging, bulu, terus telur, bahkan cangkang telur juga iya, Kang. Oke, berarti tadi Cenajma mungkin memberikan contohnya tentang dari tumbuhan apa, dari hewan tuh apa. Betul. Oke, selanjutnya aku bakal ke Cahaya nih. Oke. Pertanyaannya untuk Cahaya, jadi bahan organik tanah tuh berasal dari sumber mana aja sih? Oke, setahu aku ini Kakang, sumber organik tanah itu ada 3 bagian. Yang Oke. pertama sumber primer, kedua sekunder, dan yang ketiga sumber-sumber lain. Untuk sumber primer itu sendiri itu kayak jaringan organik pada tanaman, seperti contoh bunga, akar, ranting, batang, dan juga buah. Untuk sumber sekunder nih Kang, itu kebalikan dari sumber primer. Jadi sumber sekunder itu kayak jaringan organik pada fauna, seperti contoh kotoran hewan, juga mikrofauna. Nah, untuk sumber-sumber lain nih Kang, sumber-sumber lain itu contohnya kayak pemberian pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk hayati, pupuk hijau, dan juga pupuk kompos. Oke, gitu. berarti tadi ada 3 sumber ya, primer, sekunder, sama sumber-sumber lain. Iya. Oke, udah cukup jelas, mungkin aku bakal ke Cenajma lagi deh. Cenajma, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besarnya kandungan bahan organik dalam tanah? Ada dong, yang aku tahu sih ada 2 ya Kang. Yang pertama itu ada iklim, dimana iklim yang bisa mempengaruhi bahan organik itu contohnya kayak curah hujan sama temperatur. Jadi kalau misalnya ada wilayah nih, dia punya curah hujan yang rendah, dia bakal punya temperatur yang cenderung lebih hangat. Kalau misalnya temperaturnya hangat nih, mikroorganisme itu akan cenderung lebih cepat untuk mengakumulasikan bahan organik gitu Kang. Oke, menurut Cenajma berarti iklim aja atau mungkin ada tambahan Oh lain? iya, ada satu lagi. Yang kedua itu ada vegetasi atau organisme tanah gitu. Organisme tanah dan vegetasi berarti. Oke. Betul. Sudah cukup mungkin. Aku bakal ke Kang Kia lagi nih. Kang Kia, mungkin ada nggak sih setelah tadi iklim dan vegetasi tuh menurut Kang Kia ada lagi nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi? Di luar yang dari Cenat bilang tadi ya. Iya, ada mungkin lagi. menambahkan nih. Itu ada. Ada 2 lagi tadi Kang. 2 lagi. Pertama itu topografi. Topografi. Ya, Topografi itu apa sih Kang? topografi itu tingkat kelerengan permukaan Kang. Oke. Jadi kan pada yang daerah yang curam itu kan gampang terjadi erosi ya. Jadi bahan organik yang ada di lereng itu ntar bakal turun ke lembah Kang. Jadi ntar kandungan bahan organik yang ada di lembah lebih banyak daripada yang ada di lereng. Nah, yang kedua ada lagi Kang faktor yang mempengaruhi. Itu bahan induk sama atau pengelolaan pertanian. Bahan induk dan pengelolaan pertanian. Boleh langsung jelasin aja. Itu kan tanah yang lempung Kang ya. Itu mengandung bahan organik lebih banyak dari yang bertekstur pasir. Oke. Jadi kan bertekstur pasir tuh kayak lebih besar celahnya ya, jadi nggak Iya, bisa iya. nyimpen bahan organik. Hmm. Jadi itu aja sih Kang. Oke. Mungkin tadi dari Cenajma dan Kang Kiel aku bisa simpulin kalau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besarnya kandungan tuh ada 4 ya. Ada iklim, vegetasi, ada topografi, dan juga ada bahan induk dan pengelolaan pertanian atau cropping. Mungkin kita di part-part awal masih dasar-dasarnya aja nggak Iya, sih? betul. Oke, kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Kita bakal kembali dengan 3 narasumber dari kelompok 4 yang mungkin
bakal sama menarik ya dengan 3 pembahasan yang hari ini. Oke, untuk part 1 kita cukupkan sekian aja, sampai jumpa di part 2. Oke, Kang itu semuanya, kembali lagi di podcast kelompok 4. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita tuh gak cuma dengan narasumber yang 3 orang tadi ya. Kita kedatangan lagi narasumber dari kelompok 4 yang kata aku yang gak kalah kece dan keren gitu. Ada Kang Adi, ada Cipasya dan Cialma. Oke, bakal mungkin kenalan dulu lebih dalam lagi ya Nomor Cam dan kawan-kawannya. Boleh dari Kang Adi dulu. Oke, kenalin semua teman-teman. Nama aku Adi dengan nomor cam 09. Boleh lanjut. Halo semuanya, kenalin aku Fasya dari nomor cam 10. Boleh. Halo semuanya, nama aku Alma, nomor cam 27. Oke, setelah perkenalan, aku nanya kabar lu. Gimana kabarnya? Masih baik? Masih semangat untuk Baik. setelah Sehat, dari sesi 1? baik, semangat. Semangat. Oke. Aku bakal langsung masuk ke pertanyaan ya. Aku seperti biasa ke Kang Adi dulu karena cowok-cowok dulu deh. Aku bakal tanya cowok-cowok dulu. Oke, Kang Adi, ada berapa hal sih yang dapat mengurangi ketersediaan bahan organik dalam tanah itu? Oke, hal yang dapat mengurangi ketersediaan bahan organik tanah. Faktor yang paling mempengaruhi itu pertama dari manusia. Manusia, oke. Sebenarnya alam itu sudah menyediakan bahan organik pada alamnya, pada umumnya juga sudah ada. Namun akibat ada intervensi dari manusia itu seperti kita menggunakan pestisida dan racun-racun dalam pengolahan tanah dan perawatan tanaman yang mengakibatkan ketika pengaplikasiannya berlebihan di tanah itu akan mengendap. Ya itulah namanya residu. Jadi residu itu akan menjadi racun. Nah, racun itu tersebut yang akan mempengaruhi organisme di dalam tanah seperti makroorganisme, mesoorganisme, dan mikroorganisme. Apalagi cacing-cacing tanah tuh. Bayangkan apabila tidak ada cacing tanah, siapa yang akan membuat porositas tanah? Siapa yang penyebabnya jadi hilang kali Iya. ya karena ulah manusia itu. Bener, cacing mati yang mengemburkan tanah siapa gitu. Oke. Padahal manfaatnya apabila ada cacing itu bisa buat casting. Itu casting itu sebuah kotoran cacing yang dinilai memiliki bahan organik yang lumayan tinggi. Lumayan tinggi, oke. Terus kedua ada pengaruh dari pengundulan hutan. Mengapa? Padahal pengundulan itu adalah sumber serasah terbesar mungkin ada di Indonesia atau di dunia. Karena apa? Itu pohonnya gede-gede, udah alami dan udah ada sejak zaman dahulu. Jadi ketika itu daun-daunnya berguguran, maka langsung menjadi pupuk di sana. Itulah mengapa hutan meskipun tidak ada campur tangan manusia, meskipun nggak ada yang ngolah, nggak ada yang nyangkul, nggak ada yang mupuk atau apa, tetap subur karena itu tadi tanahnya udah bagus, sumber-sumber bahan organiknya dari serasah itu dan segala macam, pengairannya juga bagus. Oke, jadi hutan tuh bisa kan orang-orang biasa bilang hutan tuh adalah paru-paru dunia, betul kan? Betul. Jadi selain untuk menghasilkan oksigen, mungkin untuk tanah pun tidak kalah pentingnya. Betul. Lain halnya apabila hutan tersebut telah diusik seperti digundulin. Ya. Gimana apabila hutan tersebut digundulin, maka sumber serasa akan hilang. Maka yang membuat sumber kesuburan tanah itu juga akan hilang gitu. Maka agregat tanah dari hutan akan berkurang juga. Terus juga adanya perubahan iklim ya, misalkan perubahan iklim. Terkadang iklim kita tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang bisa ngatur. Itu berpengaruh juga terhadap kehidupan dari mikroorganisme itu. Lagi-lagi balik ke mikroorganisme. Kenapa? Ada beberapa mikroorganisme yang bisa hidup di suhu tertentu, di suhu optimal. Apabila terjadi perubahan suhu yang terlalu ekstrim, itu mungkin tidak berpotensi bagi si mikroorganisme itu untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Nah, maka apabila terjadi, si mikroorganisme pun juga tidak bisa maksimal untuk menguraikan, untuk mengolah si bahan-bahan organik itu. Alhasil mikroorganisme mati, malah yang bukan hanya jadi bahan organik, boro-boro ya kan, malah jadi si mikroorganisme itu mati, tanahnya menjadi bau, maka jadi pencemaran itu. Iya, pencemaran. Oke. Itu aja sih Kang. Itu aja. Oke, berarti tadi istilahnya dari 3 poin yang disampaikan mungkin 2-nya mungkin dari istilahnya jadi faktor manusia ya kan. Betul, Dari lebih pestisida, prioritas manusia. Iya, dan pengundulan itu. Oke, cukup. Aku bakal ke Cialma dulu deh. Cialma, mungkin ada nggak sih kelebihan pertanian yang menggunakan bahan organik dibanding dengan pertanian yang menggunakan sistem konvensional? Nah, jadi pertanian organik ini lebih aman dari pertanian konvensional soalnya menghasilkan produk-produk pertanian yang lebih aman. Nah, terus sifatnya juga lebih ramah lingkungan soalnya tanpa penggunaan bahan kimia. Nah, tapi proses penanamannya juga
tidak banyak mencemari mungkin ya. Ya. Mencemari mungkin kalau menurut saya ya tidak akan kalau menggunakan bahan organik tidak banyak akan mencemari untuk ke tanah, udara mungkin gitu ya. Nah, terus sistem pertanian organik ini juga ada dampak negatifnya kayak degradasi lahan, resistensi hama penyakit, terus keberadaan makhluk hidupnya juga akan terancam gitu, terus gangguan penyakit bagi manusia juga. Soalnya gara-gara memakai bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Oke, Gitu sih. berarti tadi udah disebutkan lumayan lengkap ya. Aku mungkin bakal berpaling ke Cefasya deh. Cefasya setelah tadi ada kelebihan nih dibanding pertanian dengan bahan organik dibanding dengan konvensional, mungkin Cefasya ada nggak sih tadi udah disinggung nih awal-awal nih untuk kekurangan dari pertanian bahan organik oleh Calma. Mungkin Cefasya mau nambahin untuk kekurangan dari pertanian bahan organik dibanding dengan pertanian konvensional. Kekurangannya juga pasti ada, Kang. Yang pertama, dia itu pertanian organik tuh produktivitasnya lebih rendah karena dia hanya menggunakan pupuk organik, dia tidak menggunakan pupuk kimia yang memang jauh lebih kuat. Dan pertanian organik itu kan dia juga rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi pengelolaannya itu lebih hati-hati juga. Terus biaya produksinya itu lebih mahal karena seperti yang saya bilang tadi, pengelolaannya itu lebih hati-hati, terus pembuatan pupuknya jadi memerlukan biaya yang lebih. Maka dari itu pertanian organik juga harga jualnya menjadi lebih mahal mungkin. Terus pertanian organik itu dia ketergantungan juga dengan cuaca dan iklim. Dia itu lebih rentan dengan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Jadi resiko kegagalan panen mungkin dia jadi lebih besar kalau misalkan adanya cuaca yang buruk gitu. Mungkin itu. Mungkin itu kekurangannya mungkin ya. Ya. Oke, mungkin aku bakal simpulin tadi dengan kelebihan dan kekurangannya mungkin ya istilahnya ada plus minusnya lah Kang Ci ya dari pertanian yang tadi menggunakan bahan organik dibanding dengan pertanian konvensional. Dan juga aku setelah nanya ke Kang Adi tentang apa sih yang hal-hal yang dapat mengurangi ketersediaan bahan organik nih. Tadi udah disebutin kan ada ya. Istilahnya ulah-ulah manusia nggak sih yang menurut Kang Ci lebih berpengaruh nih terhadap ketersediaan bahan organik tuh karena ulah manusia mungkin ya. Pasti. Oke, mungkin aku bakal tutup sesi ini dan aku bakal lanjut ke kesimpulannya. Oke, kesimpulannya yang aku dapat dari sini setelah tadi sesi 1, sesi 2, kesimpulan yang aku dapat mungkin bahan organik itu adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Bahan organik bisa dari tanaman, dari manusia ataupun hewan. Selanjutnya bahan organik itu berasal dari 3 sumber, ada primer, sekunder, dan sumber-sumber lain. Ada faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi besarnya kandungan bahan organik tanah. Yang pertama itu iklim, vegetasi, topografi, dan bahan hidup juga pengelolaan pertanian. Lalu aku tadi untuk kesimpulan yang tadi sesi 2, ada beberapa hal yang dapat mengurangi juga. Yang pertama tadi pengundulan hutan, penggunaan pestisida yang berlebihan. Itu. Lalu tadi ada disebutkan kelebihan dan kekurangan pertanian bahan organik dibanding dengan pertanian konvensional. Mungkin ada yang mau ditambahin atau sudah cukup jelas kali ya tadi penjelasan dan dari Akang Ece semuanya mungkin sudah menguasai, jadi penjelasan yang tadi Akang Ece paparkan juga udah cukup mungkin ya? Iya, sudah cukup. Oke, Kang Ece terima kasih yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Aku Muhammad Habang Diandra dari CAM 33 kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.